Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah abadu. Pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan dalam video ini, dan ini merupakan pertemuan kedua kita. Hari ini kita akan bahas mengenai masalah periodisasi periodisasi hadis, di mana ini berkaitan dengan hadis-hadis pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Sebelum Anda masuk ke pembahasan, sebaiknya Anda buka dulu musindosen.com. Kemudian Anda klik blog mahasiswa. Kemudian Anda ambil folder bagian periodisasi hadis. Anda download. Anda buka. Nah, ini kita bahas. Oke. Kita akan bahas ini. Sejarah perkembangan periodisasi hadis dan hadis. Jadi hadis bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ada latar belakang terbentuknya. Ada latar belakang terciptanya hadis itu sendiri. Oleh karena itu ada beberapa tahapan yang menurut beberapa ulama sehingga terbentuk hadis itu sendiri. Jadi ada hadis pada masa Nabi, hadis pada masa sahabat, hadis pada tabi'in. Hadis pada masa Nabi kita akan lihat seperti apa. Hadis pada masa Rasulullah atau hadis pada masa Nabi. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sungguhnya kamu benar-benar sebagai budi pekerti. Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi selama 23 tahun. Sebagaimana saya katakan kemarin, bahwasanya Rasulullah itu ketika sebelum diutus sudah baik budi pekertinya. Makanya ada perdebatan antara ulama-ulama apakah hadis dikategorikan sesudah masa kenabian atau sebelum masa kenabian. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing ada jawabannya. Nah, kita akan langsung kepada pembagian bahwasanya hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah menghabiskan 23 tahun untuk berdakwah dalam waktu yang menurut beberapa ulama itu kategori singkat. Betul, kategori singkat. Kenapa? Rasulullah SAW itu tidak terbayangkan. Skupnya itu hanya lingkungan Arab. Bahkan hanya Mekah, Madinah, Yasrib, Syam. Itu merupakan skup yang kecil. Rasulullah tidak membayangkan bahwa Rasul itu hadis sampai kepada kita di Indonesia, sampai ke Banggai, sampai ke Inggris, sampai ke Italia, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang saya katakan kemarin, bahwasanya hadis merupakan sumber hukum kedua karena dari beliaulah itu ada. Dari beliaulah bagaimana hadis itu
dibentuk. Oleh karena itu, hadis sampai sekarang orang-orang barat itu memikirkan bagaimana bisa yang jauhnya antara sekitar 500 tahun lalu itu sampai kepada kita sekarang. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya tentang ilmu-ilmu hadis. Oke. Beliau Rasulullah menjadi rujukan utama kaum muslimin sebagai umat Islam. Segala tindakan beliau menjadi panutan umat Islam hingga akhir zaman. Karena jelas bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan 2 perkara bagimu. Jika kamu berpegang teguh kepada perkara tersebut, maka niscaya kamu tidak akan sesat." Apa itu ya Rasulullah? Al-Quran wa sunnati. Ayo kita lanjut. Rasulullah SAW itu ketika mengajarkan kepada sahabatnya itu beberapa tahapan. Pertama, ada yang mengatakan pengajaran bertahap. Kenapa bertahap? Karena tidak serta-merta Rasulullah itu langsung diterima. Ada tahapan-tahapannya. Dan pada masa itu Rasulullah masih sedikit umat yang mengetahuinya. Oleh karena itu, tahapan pertama ini dikategorikan hanya seputar tauhid. Kemudian timbul lagi pengajaran kedua, yaitu di beberapa pusat pengajaran. Seperti Darul Arqam bin Abdul Manaf dijadikan sebagai rumah untuk belajar hadis. Darul Arqam. Dari itu rumah Al-Arqam itu rumahnya Arqam. Kemudian karena kebaikan pendidikan pengajaran. Ya. Artinya ada beberapa hadis yang Rasulullah tidak pernah menciptakannya. Dalam artian Rasulullah itu tidak mengatakannya. Tetapi Rasulullah itu membuat tindakan. Nah, tindakan itu kadang-kadang dijadikan sebagai hadis oleh para sahabat. Sebagaimana saya katakan kemarin ketika masuk pertama, bahwasanya hadis itu aqwalun Nabi SAW wa af'aluhu wa ahwaluhu. Jadi perkataan, perbuatan dan perangai Nabi Muhammad SAW. Wa aqwaluhu wa af'aluhu. Wa af'aluhu ini yang sering menjadikan para sahabat menjadi sebagai mediasi. Artinya sahabat yang melihat Nabi mengatakan seperti itu atau melihat Nabi melakukan seperti itu, tapi kemudian Nabi tidak berkata apa-apa, tapi Nabi Muhammad hanya bertindak, kemudian para sahabat yang menirukannya. Nah, sahabat inilah yang memberikan gambaran-gambaran kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Kemudian memberikan variasi, memberikan contoh praktis, memperhatikan situasi kondisi, memudahkan, tindak memberatkan, yassiru wa tu'assiru. Dan pengajaran bagi wanita majelis khusus. Nah, inilah kalau Nabi Muhammad dalam hubungan dengan wanita, Rasulullah itu menyampaikan hadis kepada istri-istrinya, kemudian kemudian istrinya lah menyampaikan kepada sahabat-sahabat perempuan. Jadi sebelum kita masuk ke pengajaran, kita harus mengetahui apa itu sahabat. Sahabat itu ialah orang yang dekat dengan Nabi, hidup zaman dengan Nabi, dan dia Islam. Terus ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang hidup zaman Nabi tapi dia tidak Islam, itu bukan sahabat? Jadi pertanyaan, bagaimana hadis Nabi Muhammad, sahabat-sahabat atau anak kecil yang hidup zaman Nabi dan dia Islam, itu juga sahabat. Jadi meskipun dia anak kecil, tetapi kalau dia sudah Islam, seperti Abdullah bin Abbas, itu dia masih muda, sudah menerima Islam. Ali bin Abi Thalib, dia juga masih muda dan dia sudah menerima Islam. Aisyah, dia juga masih muda dan menerima Islam. Itu semua sahabat-sahabat Nabi yang masih belia umurnya, tetapi sudah menerima Islam dan dia bisa dikategorikan sebagai sahabat.
Anda bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu menyampaikan kepada seorang anak kecil yang kalau diukur-ukur sekarang, untuk anak kecil sekarang itu 8 tahun 9 tahun itu hanya tahu main YouTube, hanya tahu main PlayStation, hanya tahu bermain. Tapi zaman dahulu itu sahabat itu banyak kategorinya. Ada yang anak kecil, ada yang dewasa, ada yang tua. Bahkan ada beberapa hadis itu disampaikan oleh jin. Jin ini makhluk hidup, makhluk atau makhluk, bukan makhluk hidup. Makhluk yang bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad, dan dia melihat Nabi, dan dia Islam, dan dia juga menyampaikan hadis. Dan itu kategorinya sebenarnya juga sahabat kalau menurut saya. Karena ada hadis-hadis dari jin seperti itu. Oke, kita sambung. Jadi ini merupakan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Ini ada beberapa hadis yang saya tuliskan di sini, yaitu yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan bersulit, beritakanlah gembira, janganlah wala tunafiru, janganlah membuat bersedih. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Ajarkanlah dan permudahlah, jangan bersulit. Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Dan jika di antara kalian itu ada yang marah, maka diamlah. Ini merupakan bentuk-bentuk pengajaran Nabi Muhammad kepada para sahabat. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa'muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, dan ajarkanlah kepada mereka dan perintahkanlah mereka, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis artinya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan pengajaran seperti ini dalam bentuk-bentuk perintah, dalam bentuk-bentuk sanggahan. Jadi semua perkataan perbuatan Nabi itu sudah kategori hadis. Meskipun Nabi Muhammad tidak mengatakan, ya ini hadis saya. Tidak. Semua perbuatan Nabi Muhammad yang sifatnya baik itu kategorinya hadis. Berbeda jika sekiranya ada misalnya peristiwa. Ketika Rasulullah itu pernah pingsan ketika sholat asar. Apakah itu hadis? Tidak. Itu bukan hadis. Kenapa bukan hadis? Itu perbuatan yang bukan atas dasar kesalahan Nabi Muhammad. Sehingga itu bukan kategori hadis. Jadi hadis itu sifatnya sadar terhadap apa yang diperbuat, sehingga menyebabkan dia itu kategorinya hadis. Oke, kita sambung. Bagaimana cara sahabat memperoleh hadis? Itu dengan cara majlis-majlis Rasulullah, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah yang saya katakan tadi. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu dijadikan hadis, itu bisa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin, boleh. Atau berbagai peristiwa-peristiwa dan kejadian yang disaksikan oleh sahabat tentang bagaimana Rasulullah melaksanakan. Makanya kalau seandainya Anda melihat ada beberapa hadis mengatakan sami'tu, ra'aitu. Sami'tu aku mendengar Rasulullah berkata, ra'aitu aku melihat Rasulullah begini. Itu kategori hadis karena Rasulullah kadang-kadang tidak mengucapkannya, tetapi Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu. Kemudian ada terjadi perbedaan sahabat. Ada perbedaan sahabat ketika menerima hadis. Kenapa seperti itu? Ada beberapa sahabat itu kadang-kadang ketika menerima hadis itu berbeda. Kenapa seperti demikian? Karena tergantung lawan bicaranya. Saya contohkan seperti ini.
Rasulullah pernah ditanya, ayul a'mal ahabbu ila Allah Ta'ala? Amal apa yang paling disukai Allah Ta'ala? Karena Rasulullah melihat orang ini jarang jihad, maka Rasulullah mengatakan al-jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah bertemu lagi dengan sahabat lain. Ayul a'mal ahabbu ila Allah Ta'ala? Amal apa yang paling disukai Allah Ta'ala? Karena sahabat melihat orang ini jarang sholat tepat waktu, maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Nah, jadi kenapa terjadi perbedaan sahabat menerima? Karena tergantung kondisinya. Bahkan ada hadis-hadis, misalnya ada hadis menyuruh Rasulullah SAW itu ziarah kubur. Ada juga hadis menyatakan tidak ziarah kubur. Ada seperti itu. Ada juga hadis mengatakan Rasulullah itu berbekam pada bulan puasa. Nah, ada juga hadis mengatakan Rasulullah tidak melarang untuk berbekam pada ketika puasa. Nah, itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Kenapa berbeda? Bisa jadi karena ada asbabul wurud pertama. Ada nasikh mansukh. Oleh karena itu saya katakan sama kalian, kepada adik mahasiswa, agar kalian betul-betul memahami kenapa terjadi perbedaan. Nah, kemudian karena ada perbedaan kesanggupan bertanya kepada Rasulullah. Jadi kenapa Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar itu paling sering mendapatkan hadis? Karena beliau sering bersama Rasulullah. Karena Rasulullah ini kan orang manusia, tetapi dia bisa berpindah-pindah. Jadi semakin banyak orang bertemu dengan dia, semakin sering kita ketemu dengan dia, pasti kita tanya terus. Karena saking enaknya dengan agama baru ini. Nah, kemudian karena perbedaan karena masuk Islam, ya betul. Karena perbedaan masuk Islam. Jadi kenapa ada beberapa riwayat hadis Nabi yang cuma satu sahabat, cuma dua sahabat? Karena ada perbedaan riwayat, ada perbedaan ketika masuk Islam. Itu disebabkan karena apa? Karena Rasulullah itu, masa Rasulullah itu menyampaikan hadis seluruh umat? Tidak. Rasulullah berpindah-pindah ke tempat rumah atau ke tempat yang lain, sampai mereka itu Islam semua. Jadi perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena masuk Islam. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat itu tidak serta-merta dia menerima semua hadis, tidak. Itu karena karena intensitas ketemu dengan Nabi kurang, jarang bertemu Nabi, menyebabkan dia itu kurang mendapatkan hadis. Jadi ada hadis-hadis yang disampaikan meskipun dia berada pada zaman Nabi, tetapi dia tidak mendapatkan hadis dari Nabi, dari sahabatnya. Sama seperti Anda kalau ketika Anda tidak kuliah, ada beberapa sahabat, teman-teman kalian kuliah, maka Anda akan menanyakan kepada teman kalian, kira-kira Pak Muhsin itu mengajar apa tadi? Nah, teman-teman kalian itu menyampaikan kepada teman yang lain bahwa Pak Muhsin mengajar seperti ini, Itulah contoh-contoh bagaimana hadis itu disampaikan kepada para sahabat. Kenapa? Ketika menyampaikan itu pasti ada perbedaan. Misalnya saya contohkan ialah ada pengumuman dari Pak Rektor bahwa mengatakan besok itu libur. Kemudian teman kalian itu menyampaikan kepada teman kalian lain bahwa tanggal 21 Maret itu libur. Itu kan sama. Artinya besok libur, 21 Maret itu libur. Artinya tanggal 20 Maret. Artinya jika sekiranya tanggal 20 Maret sekarang, Rektor menyampaikan sekarang, besok libur. Tapi kemudian teman kalian mengatakan, bagaimana, apa kabar perintah Rektor? Yang dikatakan Rektor apa? Oh, dikatakan bahwa tanggal 21 Maret libur. Jadi meskipun beda bahasa, tetapi sama maknanya. Begitulah perbedaan-perbedaan juga terjadi.
Jadi perbedaan-perbedaan terjadi karena juga ada penyebabnya karena perbedaan bahasa, perbedaan bahasa Islam, dan kadang-kadang sahabat itu juga tidak serta-merta menyampaikan hadis secara utuh seperti itu. Sehingga kalau anda lihat nanti ada beberapa contoh, ada beberapa hadis yang sepotong tidak utuh diterima. Kenapa demikian? Karena hadis itu melalui mulut ke mulut. Nanti belakangan baru timbul hadis itu dalam bentuk teks seperti itu. Oke, itulah penyebabnya. Sambung. Para sahabat yang menerima hadis, kelompok sahabat yang tergolong as-sabiqun awalun. Artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Istri Rasulullah. Para sahabat yang menerima, catat, dan mendampingi Nabi, Abdullah bin Umar. Sahabat yang bersungguh-sungguh dalam hadis, Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk kategorinya, dia ini sahabat yang paling belakang masuk Islam, tapi paling sering bertanya kepada Nabi, sehingga menyebabkan dia banyak meriwayatkan hadis. Kemudian para sahabat yang sering bernama Rasulullah, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kategorinya sebagai khadam atau pembantu Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas. Anas bin Malik ini dia dititipkan oleh ibunya kepada Muhammad untuk menjadi khadam oleh Nabi Muhammad. Sehingga menyebabkan beliau juga banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah. Yang paling sering kita dengar itu hadisnya adalah ketika Rasulullah menyuruh sesuatu kepada Anas bin Malik, dia tidak pernah mengatakan tetapi Rasulullah mengatakan kenapa melakukan seperti itu, kenapa melakukan seperti itu. Rasulullah itu betul-betul orang bijak. Anas bin Malik tidak pernah melihat beliau itu pernah marah ketika Anas itu melihat Rasulullah marah ketika dia melakukan kesalahan. Tidak pernah. Itulah hebatnya Anas. Ini adalah merupakan contoh-contoh bagaimana hadis diterima oleh sahabat. Jadi karena ada kedekatan emosional, ada kedekatan antara kedekatan penerimaan, ada juga kedekatan karena masuk Islam pertama kali. Oke, sambung. Ada hadis menjelaskan la taktubu anni wa man kataba anni ghairil Qur'an falyamuhu wa haditsu anni wala haraja wa man kazzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hadis itu pada awal-awal pada masa sahabat tidak pernah ditulis. Kenapa? Karena pada masa sahabat itu dan pada masa Nabi itu turunnya Al-Quran. Jadi takutnya bercampur dengan Al-Quran menyebabkan timbullah hadis ini. Yaitu la taktubu anni wa man kataba anni ghairil Quran. Janganlah menulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain Quran, hapuslah. Wa haditsu anni, dan ceritakanlah tentangku. Wala haraja wala haraja, dan jangan berkata apa-apa, dan janganlah berdusta. Wa man kazzaba, dan barang siapa yang berbohong alayya mutambidan tentangku, muta'ammidan faltabawa maq'adahu minan nar, maka ditempatkan di neraka. Oleh karena itu Rasulullah ketika pada masa Nabi, ini perlu dicatat, tidak ada tulisan tentang hadis. Ada beberapa tulisan tentang hadis, hanya saja itu diperuntukkan kepada para sahabat yang masih lemah hafalannya. Tetapi kalau secara umum itu hanya diperuntukkan untuk Al-Quran pada masa itu. Sehingga Al-Quran pada masa itu betul-betul menjadi tersebar di mana-mana, di pelapa kurma, di batu-batu. Itu bukan hadis, tetapi itu Al-Quran. Karena itu memang perintah Nabi. Kemudian karena kegiatan orang Arab pada masa Islam ialah menghafal. Ya, karena orang-orang Arab pada masa itu ialah sukanya menghafal. Maka Anda itu melihat, kalau Anda lihat sesungguhnya orang-orang Arab itu kalau Anda lihat ilmunya itu memang ilmu hafalan. Bahkan syair-syair itu
syair-syair Arab itu. Abu Nawas, yang orang kenal Abu Nawas, Abu Nuwas nama aslinya. Abu Nuwas itu merupakan ahli syair Arab yang paling hebat. Meskipun dia di Indonesia dikenal dengan tukang ngibul atau tukang bohong, tetapi dia sebenarnya orang ahli syair pada zaman Harun ar-Rasyid. Jadi budaya-budaya Arab itu seperti itu yang dipegang oleh zaman Nabi, sehingga hafal orang Arab itu memang terlihat sangat kuat karena mereka punya kebiasaan seperti itu. Oke. Rasul banyak menjadi spirit melalui doanya, ya. Sebagaimana doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, di mana ya didoakan bahwasanya Ibnu Abbas sebagai orang alim, faqih dalam tafsir, sehingga menyebabkan Ibnu Abbas itu dikategorikan sebagai tarjuman Al-Quran. Yang berikutnya, sering kali ia menyajikan kebaikan akhirat sehingga mereka sering menggunakan dalam akhirat. Artinya Rasulullah itu sering memberikan gambaran-gambaran terkait masalah bahwasanya Rasulullah itu ketika menyampaikan sebuah hadis ada kebaikan akhirat di ujung-ujungnya, di ujung hadisnya, sehingga banyak hadis-hadis yang diterapkan di masyarakat seperti itu. Barang siapa yang mau berpuasa, dia akan terhapus dosanya. Barang siapa yang ini, maka dia akan diampuni. Barang siapa yang berjalan ke masjid, maka dia akan dibangunkan bangunan di surga. Seperti itulah penggambarannya. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang menjanjikan akhirat, sehingga hal tersebut menjadi pedoman masyarakat pada masa itu. Kita sambung. Kita persingkat. Dalam hadis tercatat beberapa sahabat yang sering melakukan hal tersebut. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As as-Sahifah Sadiqah. Jadi hadis yang tertulis pertama adalah Sahifah Sadiqah. Kemudian Jabir bin Abdullah, dia bernama Sahifah Jabir. Abu Hurairah bernama Sahifah Sahifah. Ada juga Abu Syah, Rafi bin Hafdis, Amr bin Hazm, dan Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan bin Mas'ud. Ini semua orang-orang yang mencatatkan hadis. Artinya mereka bukan tidak menghafal, tetapi mereka tergiur untuk mencatatkan hadis agar apa yang mereka catat ini tertuang. Seperti itu. Sehingga hadis yang pertama kali muncul ialah yang dalam bentuk teks ialah Sahifah Sadiqah, kemudian ada Sahifah Jabir, ada Sahifah Sahifah baik Abu Hurairah. Sambung. Itu pada zaman Nabi. Sekarang pada masa sahabat ketika Rasulullah meninggal, mereka berperan penting dalam hal misalnya menjaga pesan Rasul. Kemudian berhati-hati dalam meriwayatkan. Kenapa berhati-hati? Karena masih takut bercampur dengan Al-Quran. Nah, ada juga perhatian bil lafzi dan bil makna yang saya katakan tadi, yang mengatakan besok libur atau tanggal 20 setelah libur. Itu meskipun sama maknanya, tapi berbeda lafaz. Makanya ada hadis mengatakan alimu auladukum bisolah, ajarkanlah anakmu sholat. Ada yang mengatakan muru auladukum bisolah, artinya perintahkanlah anakmu sholat atau perintahkan anakmu sholat. Nah, itu sama maknanya, tetapi beda lafaz seperti itu. Jadi itu penyebabnya sehingga terjadi perbedaan lafaz. Kemudian periwayatan hadis pada tabi'in. Pada masa tabi'in timbul beberapa madrasah seperti madrasah yang dibangun oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah Umar bin Khattab. Bahkan sudah terjadi konflik. Nah, di sini timbul perpecahan umat, di mana timbul Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Dan mereka ini yang menimbulkan perpecahan umat Islam. Kenapa? Karena mereka menggunakan lafaznya Nabi Muhammad sebagai legitimasi mereka punya tindakan. Mereka ucapkan sesuatu dan mereka mengatakan ini dari Nabi, padahal itu hadis palsu. Inilah timbul hadis palsu pada masa tabi'in. Kenapa? Karena pada masa inilah timbul ilmu hadis juga, ilmu tahrij, ilmu asbabul wurud, ilmu nasi mansuh, untuk menyeleksi hadis-hadis Nabi seperti itu. Siapa semua mereka? Yaitu Aban bin Utsman, Ibrahim bin Yazid, Abu Salama,
Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid, Abu Mali'ah, Abu Jabir bin Zaid, dan seterusnya. Nah, disinilah muncul, kapan mulai pentadwinan atau penulisan hadis? Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 pada masa dinasti Umayyah. Kenapa ini disebabkan? Kenapa ini muncul? Karena tadi itu, karena ada faktor-faktor. Misalnya Umar bin Abdul Aziz khawatir hilangnya hadis. Karena banyak para hufaz meninggal sehingga dikhawatirkan hilangnya hadis sehingga ditulis dalam satu buku. Muncullah Sahih Bukhari, Ahmad bin Usman bin Hambal, Muwatta Malik, dan seterusnya. Ada Sahih Muslim. Khawatir tercampurnya hadis palsu. Karena tadi ada orang-orang yang sengaja menyebutkan Nabi Muhammad padahal hadisnya palsu. Seperti itu. Usaha ini muncul pertama kali di dunia dalam usaha, yaitu kitab Muwatta Imam Malik. Yang pertama kali menyusun kitab, yaitu diserahkan kepada Al-Mansur, kemudian diikuti oleh beberapa tabi'in, Muhammad bin Ishaq Madinah, Ibnu Juraij di Mekah, dan Muhammad, dan ada juga Sufyan As-Sauri di Basrah, Abdullah bin Wahab di Mesir, dan Jarir bin Abdullah di Rai. Seperti itu. Inilah ya, jadi kalau ditanya apa yang pertama kali muncul, yaitu usahanya Muwatta Malik atau Imam Malik yang menulis kitab hadis. Seperti itu. Yang terakhir, muncullah setelah Muwatta Malik muncullah Jami' as-Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Sahih Ibnu Majah. Jadi inilah awal mula terbentuknya kitab hadis. Jadi jauh sebelumnya sudah ada hadis, tapi masa penulisan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga menyebabkan hadis itu dibukukan dalam satu teks. Jadi inilah pertemuan kedua kita. Saya harap semoga kita sehat selalu, terjaga imun kita, terhindar dari corona. Semoga kita sehat selalu dan sukses. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.